you know. Kalau yoi hari ini aku overlipnya, tapi udah hilang. Kak, oh iya ya Allah, tips gemuk iya deh. Sumpah besok aku bikin ya. Ni hao fancy, ni hao. Tiap aku ngomongin orang-orang aja ngobrol bahasa Cina atau enggak kayak Indah ni hao. Ni hao. Ya. Spill jidat. Ini agak susah spill jidatnya guys. Enggak deh, aman. Tapi emang agak keras soalnya. Wah, ini aku pakai poni-ponian dikit. Kalau perform pakai itu biar bisa di hairspray. Hey Mika, when are you gonna release a new song? I just released it today, you know. It's another collaboration song with DNA. DNA is like a duo DJ group which is J-Jack sama Alo. Jadi didengerin ya lagunya. Anyway udah langsung sama MV-nya, jadi kalian cek di YouTube. Linknya ada di story aku atau nggak cari aja di YouTube Indahkus. Itu bukan di YouTube aku tapi searchnya Indahkus langsung ketemu. Soalnya di postingnya di kayaknya di YouTube-nya DNA apa di YouTube-nya Hellos. Oh, nggak salah. Tadi nonton TikTok Awards nggak, geng? Ada DC-nya, ada, tenang aja. I love you, thank you, I love me too. Pergi mandi lah kak, aduh aku malas. Gimana dong ya, lagi-lagi nih. Budok bahasa Mandarin selamat malam itu Wan Shang Hao. Boy, yeah. Jasper Gray, hai. Kak pacaran 5 detik. 5 detik aja ya. 1, 2, 3. Ayang udah makan belum? Najis nggak aku kalau pacaran gimana? Gimana? How's your day hari ini? Udah ya, udah 5 detik ya. Putus. Spill cook. Nonton aku nggak guys tadi di TikTok Awards? Nih spill cook. Lucu kan ini buat TikTok Awards. Teh tahu soal Jule nggak? Aku sebagai duta anti pelakor dan duta anti perselingkuhan Indonesia. Makanya dengerin Second Choice aku bikin lagu itu. Liriknya tuh banyak yang kayak bars kayak gitu. Ku yang pertama datangi hatimu, tapi kau buka juga dengan yang lainnya. Terus ada bahasa Mandarinnya dikit. 如果你跟我说我们是好朋友 terus but friends don't do what we did you stupid. Terus chorusnya, hooknya, I don't wanna be your second choice, I just wanna be your only one. Terus pre-chorusnya, I don't wanna be your second karena jelas aku banyak options, I just wanna be your only karena jelas aku paling pretty. Ya, so aku sebagai duta anti perselingkuhan, duta anti pelakor, listen to this. Aduh sih, kok gini? Gimana sih guys? Aduh, kok jadi komen semua? Ya tadi habis manggung di TikTok Awards. Tapi Kang Sule, bukan Kang Sule dong, beda orang. Jadi buat siapa tuh? Buat Safno, buat Jule, siapa lagi? I don't want any excuse for cheating. For me, cheating is cheating, no matter what is the reason behind that. I don't give a, you know. Surat terbuka buat seluruh public figure, makan tuh public figure yang berselingkuh dengan alasan apapun. Aku bikinin lagu buat kalian, judulnya Second Choice. Karena apa? Sorry banget. Dan gak cuman buat yang selingkuh, yang jadi pelaku perselingkuhan. I don't give a you know. Dan mostly kalian adalah apa? Kalian adalah pelaku perselingkuhan yang jarang banget disalahin sama netizen, yang jarang banget di cancel. Tolong di cancel,
ya, cancel juga. Kenapa? Gak peduli alasannya mau apa, gak peduli, cheering is cheering. Mau alasan apa? Ekonomi. Mau alasan apa? Kurang besar, kurang puas kamu gitu. No, I don't give a Jadi dengerin lagu Second Choice itu bikinan aku, the melody and the lyrics. Jadi itu aku kasih beat doang, kosongan, terus aku isi sampai jadi, you know. I don't wanna be your second, karena jelas aku banyak options, right? I just wanna be your only, karena jelas aku paling pretty. Istri CEO King Aloyo kerasa, aduh sorry guys, aduh aku di atas kasur jadi agak kresek ya, suaranya kecil. Oh tadi ketutupan jari guys, maaf ya. Sekarang udah enggak kan? Girl I love you, thank you. Udah kakak, udah apa? Gaunnya tadi cantik banget, terima kasih. Sayangnya cuman dipakai buat red carpet, karena ternyata dari bacain nominasi ke aku performnya nggak ada jeda. Jadi legit aku kayak bacain sama Jerome, udah turun terus muter doang ke belakang panggung terus perform gitu. Jadi nggak, jadi tadi cuma langsung pakai baju perform. Kak Scorpion Sister masih sering ketemu? Enggak lagi tapi kita masih kayak berteman di medsos juga, maksudnya jadi ya udah. Kamu mirip artis Cina di film Modern yang jadi fotografer. Menarik. Amin, semoga. Takut ada makanan. Aman ya. Bang nikah yuk. Lu aja. Kak, kalau aku jadi kamu udah petantang petenteng. Kurang petatang petenteng kah aku? Kak ke Batam mau, just tip lah. Wow. Kamu pakai bela iya yang bawah. Tapi udah rapi harusnya. Udah bisa dicopot nih segera, tapi aku belum ada waktu ke dokter gigi. Itu udah rapi banget guys, lihat 1 2 3. Ya kan, udah rapi banget. Second Choice udah geng, udah ada MV-nya Second Choice. DNA sama aku, kalian cari aja di YouTube. DNA itu J-Jax Aloy sama aku. Terus aku emang bikinin part yang buat Aloy juga. Nah, burikap guys, ini tuh karena temper gelas gua emang udah harus diganti lagi. Aku tuh kayaknya nggak bisa masangnya sotoy. Nih, sama 做我的宝贝吗？不要，不要。Login Hauka, login. Aduh. Aku bebersih sambil cas sih guys. Ini udah mau habis, nggak bisa. Nanti biasanya aku mau bobo main. Emang kalian mau aku livein, tapi cuman di HP doang. Biasanya aku mainnya bener-bener di kasur, udah agak gelap, setengah gelap gitu kamarnya. So aku ambil main. Aduh. Kakak spill skincare-nya. Tapi makeup aku hari ini lucu banget, thanks to Foni ya. Coba mewing. Halo sayang, hawo. Ni hao bawa ni hao. Kakak mau gak buat kak penggunaan kata men? Men apa nih? Men yang mana? Harus hanze, nggak bisa. Kalau pinyin agak susah karena beda. Kalau pinyin kamu butuh nadanya. Berikut nggak bisa juga. Kadang sama pininnya tapi beda hanzenya, beda arti. Happy birthday Ligege. Kak, kamu nonton Wicked gak? Aduh guys, aku even belum ada libur nih sampai tanggal 27 ya. Oh my god. Kak tidur yuk, aku belum bersih. 10 menit lagi ya.
Aku suka kamu no makeup. No, cari cewek yang no makeup sana. Kak, kamu pilek ya? Iya, always. Belum tidur kak? Belum. Aku mager mandi. Di motion bawain lagu Jepang gak? Bawain. Aku rencananya emang pengen bawain lagu ini. Kemarin udah sempet milih-milih antara lagu Bluebird atau Gurengge. Oleh mana kan nanti ketemu kita tanggal 27 ada rilis party guys. Jadi tapi ikutan aku streaming PUBG dulu sampai jam 5. Habis itu aku cabut lagi jam 7 ke rilis partinya single baru kita. Aku jajai Aloy Bluebird aja dah. Tapi Gurengge juga bagus banget, geng. Kak Yu bersih. Kak Yu bersih. Aku bersih. Kak, gua malu-malu nih. Janganlah boy. Asik. Jaga kesehatan ya, udah pasti jalannya padat banget dan lagi musim iya nih. Tapi aku rajin olahraga aku guys. Mungkin besok aku besok ada kerjaan juga lagi. Tapi di rumah itu kayak cuman kerjaan buat ngonten sih. Jadi mungkin aku akan nge-gym lagi. Atau iya antara dua itu, antara Bluebird tuh yang gimana ya, kok aku lupa lagi. Gimana sih guys? Habata ita lah itu atau Gurengge. Suyoku Narel itu antara itu. Aku pernah ketemu kamu di W itu apa ya, salon bukan sih? Abis acara TikTok. Iya, kamu nonton gak? Raseng kan? Suyuku aja kak. Tapi kayaknya aku turunin deh Gurengge, soalnya nadanya tinggi sekali ya bunda. Orang Cina rasis nggak? Aku nggak sih, nggak pernah dirasisin. Malah orang Indo yang lebih suka rasis. Atau Korea deh. Yamete kudasai. Kang ngomong Sunda. Kenapa pakai wig? Kus enggak anjir, enggak pakai wig, rambut gua bang. Tadi pakai hair clip tapi udah tuh rambut aku kalau di curly tuh segini panjangnya. Energinya selalu 100 sih kak. Yoi, kak kamu spek internasional. Masa sih? Yare tururu 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 pa tururu tururu. 什么？你说啥？你的汉字我还没看得懂。不好意思。Coba kak apa? Iya tapi bagus banget si Gurengge ini. Kayaknya cocok deh buat kayak acara motion image. Terus kayak kalau Bluebird legend juga, cuman aku nggak tahu kayak kalau Gurengge tuh kan lately tuh orang-orang pada nonton gitu, paham gak sih? Kalau Bluebird aku takutnya orang-orang nggak setahu itu, which nggak mungkin ya sebenarnya. Jadi nggak sih, lebih ke mungkin aku akan dengerin lagi. Lebih cantik ngomong Mandarin. 你说什么？我很漂亮。如果我说中文吗？但是如果我说中文的话，那就你听得懂吗？如果我说很长的句子，你听得懂吗？你会说中文吗？为什么你想我会一直说中文？啊？什么？你打我的问题一下哦。没问题，是的。pengen bisa bahasa Jepang. Kayak kumur-kumur teh. Emang. Susah Korea apa Cina gengs? Hah, bahasa Mandarinnya pencuri apa ya? Gak tahu lagi. Kalian main PUBG? Ayo. Aku kayak pengen latihan main PUBG sebelum nanti tanggal 27. Anjay, ambis.
Padahal sebenarnya harusnya have fun, but you know, aku kan jiwa kompetitifnya tuh tinggi banget. Meskipun aku mainnya lawan bestie aku, tapi aku udah lama soalnya gak main PUBG dulu. Kayak mungkin 4 tahun yang lalu aku main PUBG sebelum ke main yang kayak HOK gitu. Ya ampun, pantas kuku aku kok pedes ya, aku bilang. Ternyata masih ada bumbu ricis, anjis. Udah. Masih ada bumbu ricis, geng. Pedes banget. Pedes banget. Lagi di Indo. Inku sudah balik. Udah, baru tahun ini balik ke Indo. Aduh. Cuci tangan lo cepet. Udah, tadi udah aku jilat. Udah abis. Kapan perform di Bandung lagi teh? Undang lah. Izin. Enggak Indah Kusnya disatuin kapital. Stop ya misah-misahin nama Indah dan Kus. Disatuin. Ih. Teh udah gak jadi dokter lagi, gak jadi dokter aja. Kak aku habis narik Megalodon, tapi crush nolak aja kan. Narik Megalodon. Baby language please. Izin Indah Kuy. Ya boleh. Kapan collab sama Kukuh lagi? Ih bentar lagi tayang deh kayaknya. Udah kemarin. Supposed to be sih tayang ya. Tahu dia lihat nanti. Hore Nike lang live. Ih beda bang. Beda page. Kak tadi ketemu kak di TikTok Award. Hai Cut Meili. Enggak main Delta Force. Enggak oi. Ni hao ma. Ni hao ya. Ni hao. Bu dokter kalau begadang seminggu aman. Aman lu masuk liang lahat kata gua mah. Emang dokter apa kak? Dokter umum sama dokter kecantikan. Asik. Udah kok gak nonton bareng bocil-bocil lagi. Bocil-bocil yang mana nih? Capek gak sih jadi penyanyi kak? Jadi dokter? Iya guys, kerjaan itu gak ada yang gak capek. Anjay so dewasa banget. Tapi kerjaan itu gak ada yang gak capek. Tapi kalau aku sih merasa kalau nyanyi itu kayak main, kayak bercerita, kayak mengeluarkan kayak curhat. Asik. Karena kan aku singer songwriter. Semua yang lagu-lagu aku punya, semua lagu-lagu yang aku punya tuh aku bikin sendiri. Jadi I'm having fun. And also it's like a playground. So apa second choice? Siapa yang masih mau jadi second choice? Nggak zaman, gengs, you know. Jangan mau jadi second choice. Aduh sih. Halo. Nih kalau mati berarti baterainya habis ya, guys. Nihao jeje nihao. Kalau ngomong Cina tuh banyak nafas sih kak. Iya emang, apalagi kalau nyanyiin bahasa Cina, habis nafas itu. Oh Indah turuan nanti pakai hairspray. Bukan lagi enggak. Ini udah pakai hairspray sampai kayak batok kok guys kata gua mah rambut aku teh. Saran sunscreen bedaug tergantung kalian jenis kulitnya apa. Aku kering BTW. Kalau mau yang murah-murah OMG bagus. Kalau mau yang mantep, yang high end tuh nggak high end juga sih, tapi lebih ke produk luar. Aku ada pakai Anessa, pernah ada yang cocok, tapi yang aku lagi pakai tuh Good juga produk lokal tuh bagus. Cuma harganya jauh ya sama OMG, tapi itu bagus. Sama satu lagi ada namanya Gaikli. Itu produk Korea, tapi dia udah ada kliniknya di Indo. Jika bisa beli ke situ dan udah bisa dibeli di Indo juga. Itu bagus. Spill hairspray, aku nggak tahu nih. Tadi tuh si Roberta, hairstylist aku yang hairsprayin. Jadi dia punya barang-barang aneh gitu lah dia. Soalnya yang ngurusin Miss Grand Indonesia gitu-gitu dia. Jadi emang rapi banget kalau udah sama dia. Jadi kalau rambut aku tiba-tiba
badai banget, itu sama dia. Kalau ternyata lepek dan gak jelas, itu aku sendiri. Nggak tahu kenapa Indah nggak cocok dipanggil kakak. Call me JJ ya, you know. Don't call me cute because I'm sexy. Ya gitu deh. Gara-gara Besuzi jadi suka kamu. Enggak, benar itu benar. Asik. Besuzi itu twins aku. JJ suka pecel lele nggak suka. Pernah bondol nggak? Pernah dulu. Kamu keren banget waktu baca nom. Hahaha sama Jerome. Masa sih? Thank you lo. Alumni univ mana kak? Adalah. Lauban poni kamu seksi. Thanks. Jangan tanya apa yang ada di belakang poni ini ya. Tolong ya. Thank you. Indah tidur oi. Mager geng. JJ di Tangsel ya? Bukan. Indah lu nggak jadi apa? Cewek-cewek wispi. Apa tentu bang? Baby language please. Sampai dia kayak sampai ulang tahun woi. Lu salah lapak apa gimana sih? Tadi lah di Awards. Terima kasih Riva. Thanks for watching. Red kuliah FK. Aduh aku suka lagi. Aku suka jadi dokter tapi kuliahnya nggak suka karena kalau sekarang kan kita gosip juga kan lagi rame tuh yang kayak dokter siapa namanya, dokter Gia kemarin ya, sampai kayaknya ada yang berantem gitu kan. Pokoknya berantem gitu loh sama dokter siapa. Nggak berantem sih, lebih kayak tuh kalau kalian mau masuk FK nih ya, dunia medis itu dunia senioritasnya sampai seumur hidup sayang. Kamu mau? Aku sih nggak tahan itu aja karena aku kan rebel ya. Sedangkan apalagi kalau udah masuk koas itu udah bukan nilai perorangan lagi guys. Kalau kuliah sih ya perorangan, tapi kalau koas tuh enggak, nilainya per grup, per angkatan gitu, per grup stase. Jadi mau berontak bagaimana, karena kalau kamu berontak dan atau even gak berontak, kalau dosen bilang ya pokoknya intinya itu bisa kayak bikin orang gak lulus tuh gak cuman kamu doang tapi satu grup. Lebih parah senioritas teknik mesin. Gak tahu aku bang senioritas mesin bang. Real banyak yang terjadi. Aku juga banyak dibully tapi aku sibuk, aku malas untuk menceritakan hal-hal itu. Dua kata lucu, belalang tempur. Ditegur Sule, sampai lagi ditegur Sule. Ada apa lagi? Kak tips untuk konten creator. Aduh, aku juga masih butuh tips guys kalau jadi konten creator ya. Aku juga seorang JJ Indah iya, kalau aku inget waktu, pokoknya aku tuh orangnya pemberontak guys, tapi aku selalu cari cara paling elegan yang bikin dia beneran gak akan ganggu aku lagi. Oke, kita gosip dulu. Jadi kayak kalau misalnya aku ceritain, misalkan kalau kayak pas kuliah, aku tuh sering banget ini mah pernah sampai satu angkatan di atas, pokoknya adalah senior aku. Itu aku jadinya kayak difitnah. Iya. Semacam difitnah, dan aku jadi seharian itu aku bener-bener dibully almost satu angkatan. Iya, yang jelas senior aku. Do I ever scared? No. Aku sampai inget banget ada senior. Pokoknya hari itu tuh gantian kelasnya. Jadi setelah kelas aku beres, kelasnya senior aku kan. Seru gak sih guys? Gak seru ya? Ya udah nih, gak usah. Dah di mana? Dah di depan. Dia ada saseng anjir. Takut Seru-seru yang bener. Lanjut gak lu? Tenang bang. Oke. Ini seru banget. Tapi aku pipis dulu boleh gak sih? Pipis dulu kali ya. Bentar. Aku pipis dulu guys.
Jadi ya, nah jadi waktu kuliah tuh aku tuh orangnya selalu dari SD aku dibully geng anyway. Jadi aku kinda used to it. Jadi aku tuh bener-bener gak pernah ragu untuk kayak anjay stand out for myself. Karena dulu pas SD itu legit kayak even gurunya gak percaya sama aku. Jadi aku sudah terbiasa hidup keras, asik, mantap. Nah jadi pas kuliah, atau emang ini oknum ada satu geng. Halo, masih inget kah sister? Well, I don't have any respect to all of the bulliers, gak tahu sebutannya apa. Anyway, nah pokoknya yang gongnya aku pernah wah bukan lagi guys, itu zaman masih ada pet, anjay kelihatan banget ya, jadul banget gua. Pokoknya aku tuh benci gini. Jadi itu adalah sebuah angkatan. Jadi kalau aku di waktu esket masih kuliah, angkatan yang tertinggi itu senior yang paling tinggi di kampus, ada capek ya. Di kampus itu adalah senior yang ngospek. Papan tulis nggak dihapus, dan supposed to be nggak boleh ada yang kayak gitu di kampus karena peraturannya itu siapa yang pakai terakhir harus dibersihkan gitu. Itu emang udah peraturan dari senior zaman kapan lah gitu ya. Dan yang mengumumkan peraturan itu biasanya senior yang paling senior di angkatan yang paling senior di kampus. Udah, aku tuh nggak tahu siapa yang pakai, tapi aku kesel karena teman-teman aku mengeluh. Terus aku sampai bawa raket nyamukku dari kosan balik lagi ke ruangan buat, karena banyak makanan kayaknya ya, aku nggak tahu deh, karena kotor ya kan ya. Tuh paham gak sih, kayak kita tuh anak FK loh tapi kok gitu. Jadi aku tuh kayak kenapa gitu. Aku posting lah di pet kayak, dan aku kan emang brutal ya bahasanya tuh, emang kayak sarkas abis. Jadi kayak, ini siapa sih yang pakai terakhir, kok nggak ngerti sih peraturannya, nih yang bego siapa ya. Pokoknya kata-kata aku begitu, dan itu langsung kayaknya di share di grup angkatannya dia, nggak tahu kayak dipotong gitu. Pokoknya terus lah marah ternyata satu angkatan gengs. Wah gila. Terus ternyata yang mau pakai setelah itu adalah angkatan senior itu. Terus akhirnya aku di-mention di pet sama hampir seluruh angkatan, tapi enggak gitu karena aku deket juga sama beberapa senior aku. Justru yang kayak bager-bagernya tuh, yang beneran manusia, yang bener-bener ininya bisa jalan tuh, justru enggak, malah minta maaf ke aku. Akhirnya kayak mungkin aku jadinya mempermalukan mereka karena ada junior kali ya, junior juga jadinya kan tahu ya. Tapi I don't give a fuck man, maksudnya kayak ya resiko gak sih gitu menurut aku. Udah, terus kayak tiba-tiba pas gantian ruangan biasanya tuh santai-santai aja kalau senior mau masuk atau junior mau masuk, kalau udah beres kelas. Pokoknya nama aku di-mention di pet semua, hampir satu angkatan itu. Pokoknya banyak, iya maaf ya Indah, caps lock sampai penuh banget tuh pet aku. Ngakak anjir. Terus kayak, do I scared? Dalam hati aku agak gemeteran tapi I don't. Udah sampai akhirnya tuh pokoknya yang datang tuh cewek-cewek dulu lah ke kelas aku, gantian kan. Mereka udah tahu nih, udah ngincer aku di kelas mana. Terus kayak mereka kan, kita kan yang memang setiap hari bawa buku berat ya say, karena itu mau diskel apa tutorial. Terus kayak datang terus gini mukanya pada kayak
Ngeliatin aku ngedelek, terus kayak bantingin bukunya di depan aku kayak. Terus, do I scared? No, I'm chill, relax. Kayak yang kayak pura-pura bodoh amat udah. Wow, siapa tuh? Nah ya, ngomongin apa ini baru datang? Pembulian. And what I did to them. Udah habis itu aku keluar, terus ada teteh-teteh, aku nggak tahu lagi dia siapa ya. Terus kayak gini, Indah. Ya intinya kayak pakai bahasa Indonesia ya waktu itu, kayak intinya udah kayak, kamu tahu nggak sih habis ngelakuin apa? Terus dia agak kecil gitu dibanding aku, jadi kayak gini, Indah, kamu tahu nggak sih apa yang kamu lakuin? Kamu itu public figure gitu, anjay. Terus aku bilang, oh enggak teh, kalau misalkan teteh merasa tersinggung, ya aku nggak tahu sebenarnya siapa yang pakai terakhir, tapi kan itu emang salah. Dan lagian nggak ada yang namanya public figure di sini, semuanya sama. Kasih teh, cabut aku. Itu satu. Ada lagi geng, ada banyak tuh, sampai ketua angkatannya minta ketemu aku. Buat apa? Buat minta maaf. Malu tuh sih, kata aing mah daerah. Iyalah, misalkan aing paham lagi, kayak aing juga kalau jadi ketua angkatannya, anjir nih angkatan gue kenapa begini ya, malu. Ini siapa lagi oknumnya gitu gak sih? Makan tuh public figure gitu. Terus apa lagi ya? Nah udah, terus habis itu ada lagi kayak aku tuh sampai detik ini, kalau buat kampusku sendiri, terutama fakultasku, dari dulu sampai detik ini, aku nggak pernah mau dibayar. Kalau mereka mau ngundang aku, mereka mau, ya pokoknya apapun lah bentuknya, aku pasti akan bantu kalau jadwalku kosong. Jadi aku nggak pernah mau dibayar sepeser pun. Bukan karena apa ya, nggak mau, ngapain sih orang buat kampus sendiri gitu. Cuman waktu itu aku masih di manajemen Indo, waktu zaman Miss Indo lah gitu. Jadi aku udah punya manajer, dan emang waktu itu manajemennya agak funky. Jadi aku tuh kalau apa-apa tuh harus selalu ngasih tahu dia. Jadi aku cuma bilang, kan mau undang aku nih, terus acara apa ya waktu itu, acara organisasi lah guys. Terus aku bilang, iya nggak apa-apa kak, nggak usah bayar, tapi boleh ya teteh ngobrol juga, maksudnya buat teknis atau buat cuman bilang aja kayak, wes thank you, xie ge, udah buat kayak ya pokoknya ngobrol aja, cuman menginfokan gitu loh ke manajer aku, karena udah ada kontrak kan, dan emang nyebelin lah waktu itu. Udah, dan manajernya juga ngerti, tapi dia tetap pengen, iya tapi tetap bilang ke aku ya siapa orangnya gitu. Ya oke. Udahlah aku bilang gitu ke temen aku share lah di grup organisasinya, kayak gini teh gini. Seru gak sih? Enggak ya, tapi ini gong banget, lebih gong lagi. Yaudah deh, gak usah, kayaknya gak seru deh. Seru gak beneran? Seru anjir. Ya udah lanjut anjay. Ya tenang. Nah kan seru ya. Nah udah habis itu, kamu tahu apa? Di capture lagi geng, dan ini dikomporin lagi sama yang motong, nggak ngerti lah, sampai kayak di caps lock dan di banyak gitu di grup. Wah, xie Gaga, xie, makasih Kak Bagas. Wah itu lucu banget, kok ada sampai mana tadi. Nah di caps lock lagi, jadi kayak bilang gini, oh Indahku sudah artis ya, apalah gitulah omongannya kayak gitu. Dan itu di caps lock, di resend, jadi semua orang yang ada di situ nge-send yang sama, padahal aku nggak ada di grup itu. Ya tentu saja temen aku yang angkatan aku itu nge-capture dong, kasih lihat ke aku. Berarti aku dibully, not even I'm knowing everything gitu. Kayak that's so coward, you know, itu sangat pengecut bukan? Aku nggak terima lah ya digituin. Maksudnya kayak ini kalau nyampe ke orang fitnah dong. Ya nggak, do I even like Kak bayar red card gue? Not even, I don't wanna dibayar gitu. Bahkan kayak it's not because of you, just because like, kayak paham gak sih, kayak aku belajar di sini, aku nggak mau, aku mau ngasih ilmu juga, udah sebatas itu. Kamu tahu apa, besoknya aku bawa kontrak aku sama si manajemen itu, legit gue bawa seamplop itu, gue cari kosannya mereka satu geng ini.
lo semua ya, asik, udah kayak Marshanda gue. Aku ambil, aku udah kayak emosi. Aku kalau emosi kan emang, kalau aku nggak bisa menyampaikan ke orangnya, aku pasti nangis. Tapi kalau aku bisa tenang guys, I'm used to it. Jadi aku sangat bisa dengan cara-cara Bedi. Nah akhirnya aku cari kosannya. Ternyata pas aku nyari, oh lagi pada belajar di kosan sebelah. Jadi waktu itu mau ujian gitu emang biasa ujian kita suka nginep di kosan siapa gitu kan. Nah terus, si teteh yang ngasih taunya juga nyebelin. Kayaknya apa segeng apa gimana nih, emang rese dah orang-orang ini, nggak ngerti gue. Terus kayak, nyari siapa? Wes santai dong teh. Aku tuh nggak pernah guys, nggak sopan, karena ajaran senior yang ngospek aku tuh emang masih VOC, which menurut aku bagus ya. Jadinya angkatan aku tuh udah menurut aku paling sopan lah ke senior, tuh nggak berani ngapa-ngapain. Tapi kalau seniornya kayak gini kan ya, gua yang maju ya. Aku sendirian loh pergi. Aku bahkan gak ditemenin ketua angkatan aku apa segala macam. Aku pergi sendiri, you know. Nyari ini teh, punten teh aku mau nyari, soalnya aku nggak tahu kamarnya nggak ada orang. Punten teh mau nyari teh C. Aku kasih spill lah di itu dia. Aduh ada nyamuk lagi sebelah, coba cari kosan sebelah. Gitu santai. Oh iya teh, aku berusaha baik banget. Dah menurut Aing mas ya nggak penting ya, dan Aing juga nggak tahu teteh itu siapa. Kayak oh iya udah makasih ya teh, udah pergi aja ke kosannya dia. Wih gila nih, gila tok ada teh ini. Oh ada, kita lagi belajar semua, satu geng sedang kumpul. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa aku akan datang. Lalu aku datang lah. Iya duduk. Wih langsung baik semua guys. Ada apa ya? Yang kayak gitu nih, gue kasih tau orang yang ngomongin ke nanti dulu lah, itu belum. Nah habis itu aku datang lagi nih. Anggaplah kalian ada mereka kan duduk gini. Aduh pegang aja lah duduk ya. Iya teh, oh lagi belajar ya, mau ujian ya teh, semangat teh. Maaf ya akang teteh, ups ada akangnya 1 apa 2 aku lupa ya, nggak tahu akang nggak tahu teteh ya, aku lupa nih ya. Nah terus kayak maaf ya Kang Teteh ganggu belajarnya, aku bentar aja, aku cuma mau ngejelasin aja. Aku buka HP kok. Kang Teteh, aku tuh lihat ini ya, aku dapat capturean ini dari temen aku. Kan mau bikin acara ya Kang Teteh. Aku juga sangat bersedia untuk membantu. Aku bahkan bener-bener meluangkan waktu, dan aku sama sekali kok nggak mau dibayar. Memang nggak cuma buat acara ini, tapi seluruh acara yang diadakan sama kampus aku dan fakultas, aku emang nggak pernah minta bayaran. Tapi ada ini buat aku, ini namanya udah fitnah ya jatuhnya ya, apalagi di grup yang akunya nggak ada ya kan. Di situ itu kan grup organisasi. Legit aku ngomong kayak gini, tapi mungkin mirip-mirip beda-beda dikit lah. Legit itu aku kan ini kan grup organisasi, jadi pasti ada banyak orang yang aku nggak kenal. Terus kalau misalkan ini nyebar kemana-mana kan jadinya fitnah ya. Tapi aku nggak bohong, yang aku minta untuk hubungin manajer aku itu emang benar. Nih aku udah bawa kok amplop isinya kontak gua sama manajer gua yang emang agak funky itu ya dulu. Ini aku udah bawa, nih aku buka, aku sambil buka, santai banget, no pressure. Aku yang mempressure mereka di sini teman-temannya. Buka. Ini teh, sok kalau mau dibaca mangga, aman aja. Kalau mau di copy boleh, di foto juga nggak apa-apa. Pokoknya intinya ini kontrak yang official. Memang aku terikat sama sebuah manajemen, kantornya di Jakarta. Aku jelasin, wih terima kasih Said sini, gitu-gitu aku jelasin gini. Ya nggak ada yang berani ngomong. Aku lupa, akhirnya ada yang minta maaf kok nggak salah, tapi nggak menjelaskan. Tapi buat aku nggak masalah, yang penting aku cuma butuh mereka minta maaf dan mengakui kesalahannya. Meskipun aku tahu kalian nggak mau minta maaf, aku yakin bahkan kalian nggak expect aku datang ke kosannya. Ya udah kalau gitu, udah itu aja sih. Aku cuma mau meluruskan aja, kan ini jadi salah paham ya. Aku nggak pengen jadi salah paham, dan aku juga niatnya baik untuk meluruskan ini. Dalam hati gue lu isi ya, kayak do you think like you're the senior, like you act like you're not the senior to me, like this is unrespectful. And anyway, kita cuma beda 1 tahun, so don't even you dare to consider yourself as a senior. I'm not.
ya udah makasih. Tapi yang barusan aku ngomong kasar-kasar bahasa Inggris itu dalam hati aja sayang. Ya udah makasih teh, ya udah nggak dibaca ya, ya udah nggak apa-apa gitu aja sih udah. Ya udah semangat belajarnya ya, karena teh aku pamit dulu ya, assalamualaikum. Pulang saya. Dan apa? Itu membuat mereka tidak pernah melakukan itu lagi. So do it in a very elegant way. Karena apa? Mereka tuh nggak berani di depan kamu tayang. Gitu. Dan mostly ya, rata-rata orang yang ngebully itu mah kalau di kampus mah nggak seberapa guys, nggak seberapa dibanding yang koas episode berikutnya lah. Aku mau mandi ya, agak nggak bau sih, cuma agak pelikat ya say. Gitu gengs. Jadi kalau dibeli don't be scared. Tapi emang di koas beda level ya kalau ngebulinya ya. Aku akan bahas ini di episode berikutnya besok. Arsa atau kalau bisa aku sambil streaming di komputer aku. Belum lagi dunia kerja kalau lebih parah. Betul mereka lupa bahwa aku sudah bekerja dari SMA, dari mulai SMA or probably SMP say. Jadi apa, aku sudah besar di jalanan sayang. Jadi kalau pikir mereka bisa kayak membuat aku menangis dan ketakutan, tidak, you know. Dan tuh apa, pembuli-pembulian kayak gini mana aku lihat sekarang, orangnya nggak ada. Gak tahu jadi apa. Dan once aku pernah ketemu lagi olahraga, kita lagi badminton say. Ada salah satu tete itu dan salah satu ketua gengnya say. Tidak berkutik, not even looking in my eye. Berarti artinya apa? Dia tidak berani, dia tidak confidence dengan presence dia sendiri. Anyway, ada nyamuk bentar. Mana ya raket nyamuk gua? Oh, di situ. Gitu sayang. So, apalagi per tahun ini, I don't give about bullying. Who wanna bully me, especially di tempat kerja jauh lebih mengerikan sayang. Tapi sekarang I 100% stop being people pleaser. Ya, tenang, aku akan memberikan kamu tips-tips. Ini sepertinya konten yang menarik, aku akan bikin konten ini. Tips-tips untuk menghadapi para bullying dengan cara paling elegan dan paling memalukan buat yang ngebully, iya kan? Breakbeat. Ya gitu lah. Gitu gengs, jadi ya udah, ini bentar lagi HP-nya mati ya. Tiba-tiba ngonten. Aduh, saya nggak tahu, kalau biar nggak insom, saya aja insom. Pembuli ujung-ujungnya kalau udah dewasa, maaf kehidupannya lebih bener. Real, aku nggak tahu kenapa, kayak itu karma. I do believe in karma. Aku cuma merasa gini, kamu bikin jahat ke orang itu bahkan dibalas mau konstan maupun tidak konstan. Untuk aku akan bayar konstan saya langsung di depanmu. Menurut aku cara yang kayak barusan, yang baik-baik ngejelasinnya, hadapi, datangi sendirian. Kalau perlu, jangan takut. Itu malah apa? Malah bikin mereka lebih malu sayang. You know, pasti mereka aku cabut makin, anjir berani banget lah, anjir. Bodoh. Bagus kalau gitu. That's mean I'm the winner. Itu dia. Yes. Ajak aku boleh sayang. Kamu ketawanya gini kan? Iya. Gitu. Ngakak anjir. Please kasih notif next cerita ya manis. Oke, besok deh. Aku pengen streaming. Kalian nonton di, kayaknya aku pengen nyoba streaming di TikTok juga, tapi pakai laptop. Tapi aku nggak tahu caranya. Jadi kayak besok kalau tim aku kosong, aku mau minta mereka bantuin niniin si laptop aku biar live streaming di TikTok juga. Pengen double stream gitu. Karena ini konten yang menarik, yang koas belum pernah aku spill kan sebelumnya. Aku kasih teaser dulu. Wah banyak sih, ada yang bikin aku menangis, ada sayang. Ada yang aku sampai diginiin, diancem, ada. Tapi ada satu teaser ya, ini teaser.
ada satu ini sebenarnya pembulian juga, tapi menurut aku itu kayak gak penting dan kayak aku nggak suka kalau ditantang dan tantanganmu ini terlalu mudah. Asik. Teasernya adalah intinya, dan anyway kalau koas itu kan di rumah sakit, jadi ini udah bukan masalah dari fakultas mana atau kayak wih ini fakultasnya indah. Aku enggak guys, karena di rumah sakit tuh udah bener-bener nyampur, ada instansi lain, ada residen lain yang nggak tahu fakultasnya, aku nggak hafal semua soalnya, jadi benar-benar udah individual kalau di koas. Tapi aku ingat ini menurut aku kayak do you think I'm scared gitu adalah ini lagi di ruang Oka ya, aku lagi stase bedah. Aku ingat banget ada senior nggak tahu residen mana, tapi sepertinya aku tahu dia dari mana. Udah biasa, aku belum masuk koas aja udah dibully, you know. Oke, teasernya aku kasih dua. Yang pertama, sebelum aku masuk koas, aku lupa jujur, to be honest, I'm too busy to memorize all of those things, and that is not even important to my life ya. Pokoknya gini, itu yang namanya Indahkos itu kapan dia masuk koas gitu, kapan dia ke rumah sakit. Kasih tahu tuh sama dia tuh mau jadi dokter apa mau jadi artis. Asik bro, udah disambut, even aku belum datang. Oh my god, do you miss me? I wanna me sign your ini apa, just dokter, pay it best gitu. Nggak boleh, harus di base ya, nggak boleh yang satu. Nah udah itu yang satu. Yang kedua, not even scared, kayak nggak tahu berhadapan sama anak kecil yang udah daddy issue dari kecil. Perang dunia sudah terjadi di rumah saya dari sedari kecil teman-teman. So this is super easy. Dan aku sudah hidup di jalan dari SMP ya, Pepe nyetir sendiri pakai dulu Karimun Estilo BTW. So ini tuh easy gitu. Terus yang kedua, yang easy dua lainnya adalah yang satu lagi ini di ruang bedah. Supposed to be anak-anak koas, anjir gue ngomongnya lebay banget, tapi emang gue kayak petantang ini lagi, maaf ya. Terus dia bilang gini, kamu penyanyi ya, coba sini kamu nyanyi. Dia lagi giniin pasien, giniin pasien. Like aku tuh good student and I want you to teach me something about surgery. But instead of kayak koas emang agak useless. Aku tahu aku masih useless saat itu. That's why aku mau kayak ayo dong ngajarin aku kan. No, instead of that kayak kamu aku sini, coba nyanyi, katanya bagus suaranya. Asik. Kamu tahu apa yang di dalam hati? Apakah aku menjadi takut? Tentu enggak sayang, you know what? Oh iya dok, tentu aku penyanyi di angkatan aku, suaraku bagus banget. Dokter mau nyanyi apa? Mau request gak? Ini aku mahal loh kalau nyanyi loh. Gitu aku. Nyanyi aku dulu nyanyi Raisa, Could It Be Love bro. Itu aku nyanyi. Udah ya dok ya, kalau mau gitu. Jadi kayak gitu. Gitu gengs. Asli gak sih? Asli. Demi Allah guys, aku tuh gak bisa bohong. Aku kalau bohong tuh ketahuan banget. Pasti liriknya jadi kulitin dong. Asik. Takut pada banget, takut Karmen banget. Anjay, minta dikulitin lagi guys. Itu baru bulunya doang tuh, kayak dikelikit, kayak di waxing lah. Itu mah baru waxing dok. Asik. Tenang dah, gak bisa. Gini ya teman-teman, aku tuh Aries. Apakah aku memaafkan semua ini? Udah, maafinnya mah udah lama. Apakah aku melupakannya? Tidak pernah. Aku tidak akan pernah memaafkannya sampai kapanpun, you know. Salah. Aku tidak akan pernah melupakannya sampai kapanpun. Itu dia. Apa aku memaafkannya? Aku memaafkannya. Tapi apa aku melupakan semua hal-hal yang mereka perbuat? Tentu tidak. Saya nggak tahu mereka semua jadi apa, tapi aku nggak pernah ketemu mereka lagi.
Apakah aku berharap bertemu? Berharap. Aku pengen tahu mereka semua itu jadi apa. Aku pengen tahu mereka jadi orang apa enggak. Karena mostly yang aku tahu semua yang bully aku nggak jadi apa-apa. Makanya jangan nyakitin orang. Kamu tahu doa yang disakitin itu selalu dikabulkan, bukan? Tuh. Intinya gitu guys. Jadi kalau ada yang bully, apalagi sekarang online, tapi kamu jangan blunder. Kamu harus ininya agak jalan dikit. Dia benar ngebully apa ngedidik kamu? Kalau dia ngebully, sekarang udah canggih guys. Dulu mah zaman aku mana ada kepikiran buat mengonten. Buka HP aja tidak mungkin. Kita bukanya buku, say. Kalau katanya sih anak FK sekarang tuh iPad ya, say. Kalau aku sih nggak judge. Selama emang dipakai buat hal-hal yang benar ya silakan. Kalau emang lebih cepet. Emang buku agak susah, kayak kamu harus menghafal atau nandain page-page-nya kayak zamanku dulu. Tidur ya, anjrit udah jam segini kam. Gak boleh ngomong kasar, ini TikTok. Pulang kerja ada yang ngeping be like, naon eta? Kakak dulu angkatan 2000, bukan, aku 2012. Aku pediatrika di aku juga itu mah. Aku malah banyak guys, saking banyaknya aku selebrasi. Aku menjadikan itu kayak trofi. Nantilah. Karena ini bahasanya mungkin akan berat ya kalau yang podcast ini. Masih ada guys, masih ada baterainya, tapi udah kayak tadi sih udah kayak low battery gitu. Mentalmu keren banget. Mental survival, sayang. Ya, apa yang terjadi di Cina itu jauh lebih keras lagi ya, sayang. Itu memang udah hampir. Tapi, well, anyway. Makanya, Fuka tuh sebenarnya menurut aku gak ada apa-apanya. Makanya ibu, kayak tahun ini, kalian lihatlah mataku. Kalau aku lagi perform lagi apa, kalau kalian mikir, ih gila auraing banget nih Indaskuy. Wah matanya tuh, wow, kayak mau bunuh orang. Ini memang seperti itu sekarang saya ya. Aku udah di tahap yang I don't give up to this world anymore. World is not fair. I know. It's true. Life is hard. I know. Do I survive? I did. Ya. Apakah aku memaafkan? Sangat. Udah aku maafin. Makanya aku lebih happy. Makanya aku lebih pede, confidence. Banyak, asik, tua banget. Gua tua banget. Intinya begitu ya kawan-kawan. Serius kak, kamu pernah di jalan? Lah ya. Aku pas kuliah tuh aku inget banget sering banget yang kayak zaman dulu Trans 7 ya. Apa yang kayak itu masih dokter banget gitu loh, dandanannya, karakternya apa, masih jaga hati siapa dulu. Ya waktu masih berpacaran dengan teman dokter juga waktu itu ya, saya jadi masih kayak syar'i banget dah aku. Terus itu masih innocent banget, tapi emang pembangkangnya memang dari dulu ya. Hidup di jalan sayang, aku nyetir sendiri PP loh dari aku punya SIM. Terus udah gak ada yang nemenin, sendiri kerja ke Jakarta sendiri, nyiapin baju, tapi itu gak dicontoh sih, gak sehat sih itu. Tapi well, life is about survival. Even if the sky filled with stars, I'd rather see them through the reflection of your eyes. Thanks. Belakang poninya spill dulu. Nanti kalian kabur gak jadi fans aku kalau aku spill apa yang ada di belakang poni. Ini mahal. Apa yang ada di belakang poni ini mahal sayang. Ini di komplek aku aja ada yang lagi bikin gedung padel. Saking mahalnya lapangan, you know. Setengahnya ya. Itu setengahnya guys. Ini tanah warisan. Udah bukan lapangan padel atau lapangan, tanah warisan. Tanah warisan negara. Tuh, anjay, luas dan mahalnya udah pasti tuh. Ya, cerita horor mah siang aja.
Apakah aku borongan? Enggak, aku nggak borongan. Cuman takut kebawa mimpi. Males kalau udah kebawa mimpi itu. Maaf Kak Kukus, aku lagi cari angin di TT. Habis nonton Dear Ex, tanyain mental aku. Sayang, are you okay? Iya, itu mah bukan hidup di jalan, itu mah nyetir. Tapi kan di jalan. Kenceng banget ya Allah. Tapi kayak aku jadinya kayak sumpah ya. Temen tongkrongan aku banyak, mang-mang truk. Karena aku kayak kalau rest area tuh jalannya ke jalan truk, paham gak sih? Kan kalau di rest area tuh ada 2. Aku ngambilnya kayak yang truk karena bisa wartegan, bisa ngobrol dengan truk-truk lainnya, apa driver-driver truk lainnya, dengan mbak-mbak warteg, you know, mbak-mbak gorengan gitu. Please cas HP lu ya. Iya, nanti sambil aku mandi bebersih cuci muka gitu-gitu. Itu rambut asli. Iya, ini tadi panjang segini pas di TikTok Awards karena pakai hair clip. Gitu gengs. Ya, gimana, seru kan cerita pembulian yang terjadi ini? Fakta semuanya. Rumpi No Secret aja kalah ini sama TikTok ini. Aku lagi ngerasa lucu banget nih hari ini. Seru, lanjut, kita lanjut besok. Hari ini gila, gue nggak ngantuk sih, lagi jam segini ada apa ya? Wah, gara-gara kopi anjir, gue wah kacau ini kopi. Sampai dilaporin ke dekan gara-gara aku melawan waktu ibu. Iya pasti guys, itu mah udah pasti kamu dilaporin. Saya juga dilaporin. Ada yang lebih geger lagi, besok kita cerita. Ais tete miluan O2 hal nggak diajak. Tadi ajak ku si saha ngaranna teh. Poho jadinya sama Bang Halimawan. Lanjut. O2J apa bejir? Besok mami gak mau ngomong. Aduh, enggak lagi. Aku maminya sama kalian ya di online sambil streaming. Battery yang kedua kali. Rahasia awet muda jujur aku merasa aku seneng tau. Justru sekarang aku merasa aku punya keriput nih, aku punya smile line, aku punya kantong mata. Tangan aku jadi lebih lentik karena jadi lebih dewasa, which karena kurus juga ya. Kayak tangan aku jadi kayak mbak-mbak yang aku inginkan dari berapa tahun lalu. Karena jadi aku nggak tahu, kayak itu lebih genetik juga sih menurut aku ya. Kak, kenapa tidak ikut bisnis dapur IMBG? Apakah aku harus menjawab? Nih, kebayang nggak? Makanya nih aku jadi dokter aja lagi males nanti lagi sayang. Di tempat kerjaan aku yang terakhir di klinik umum sama klinik kecantikan mah nggak ada masalah. Ownernya udah temen aku kenal, jadi pada baik-baik. Tapi lebih ke ngatur jadwalnya yang susah. Tapi anyway, kalau soal MBG, aku aja bukan ahli gizi ya, atau kayak kuliah gizi. Aku aja sakit hati ngelihat FYP yang orang-orang sampai nangis ya. Sudahlah, gitu ya. Tiba-tiba sayang indah aku. Dengerin lagu gue kalau sayang gue ya. Nonton kalau gue manggung, support, komen, like semua postingan gue, konten-konten gue. Gitu. Wow. Kak, tips cepat belajar Mandarin di bawah pressure. Nah itu cepat pasti. Sampai panggilan orang tua dan aku sebagai pembangkang. Biarlah guys, aku juga. Sekarang mungkin aku udah gak pernah diundang lagi sejak adalah insiden terakhir kali gara-gara aku bantuin temenku yang dibulinya. Ada emang keterlaluan yang di Om Deddy itu. Oh my god. Itu padahal aku bahkan di situ kelihatan banget masih takut juga kan bareng sama dia. Tuh kenapa? Karena kita diancam sayang. Kita diancam legit, anjir ngakak.
kayak males, gak diundang ya udah, nggak butuh juga. Besok tuh hari ini gak sih? Iya maksudnya gitu, hari ini. Dalam tekanan atau dalam tekanan sayang. Dan alhamdulillah udah terlepas dari kampus itu kak. Iya, makanya lulus aja guys. Beresin aja kewajiban kamu, beresin aja kepengennya orang tua, beresin kan, kayak biar nggak sayang gelar lah apa. Aku belum pernah jadi orang tua, tapi aku rasa itu agak pentingnya buat mereka yang aku juga ngerti. Jadi aku kayak udah iyain aja dulu, beresin dulu. Meskipun aku agak bingung karena bapakku yang AFK itu cuman bayarin pendaftarannya aja. Sisanya saya cari duit sendiri sayang. FK yang mahal itu loh. Nangis. Dok sepil body care. Aku body care gak aneh-aneh lagi, cuman hand body. Sama kalau keluar atau di siang hari aku pakai sunscreen. Which sunscreen muka aku pakai ke badan juga. Cika kamu murah banget ya Cika, aku blok. Jangan jadi cewek murahan kamu Cika. Blok. Aku nggak peduli, tapi aku memang bukan tipe yang skandal atau kayak cari apa perkara. I don't give a, dibilangin aku nggak suka. Tolong kasih advice dong buat calon mahasiswa FK. Belajar yang benar ya sayang. Udah itu aja sih. Sama coba tes minat bakat dulu, bener nggak kamu minat bakatnya ke situ. Mahal soalnya, jangan sampai orang tua buang-buang uang orang tua. Kejar passionmu yang sesungguhnya aja. Sukses nggak mesti selalu FK kok. Asik. Terima kasih Farhan, makasih lo udah denger lagu aku malam-malam. Nyari uangnya gimana untuk bayarin uang kuliah itu? Makanya aku bolak-balik tiap aku kuliah. Beres kuliah, aku ini ceritanya menarik. Karena kalau aku cerita besok, tapi sekarang aja. Kalau ini mati berarti aku mandi ya. Nanti lanjutin besok. Ingetin aku sampai mana. Waktu aku SMA tuh, makanya aku udah stereo termasuk salah satunya. Itu bener aku wah itu beda case, tapi yang jelas aku sering banget setiap beres kuliah tuh kan jam 4 atau jam 3. Tapi jarang sih jam 3, paling jam 4. Senin sampai Jumat doang. Jadi Sabtu Minggunya kosong. Aku full kerja, jadi everyday aku tuh nggak libur ya. Terus jam 4 misalkan kita sama-sama mahasiswa nih. Jam 4 kita pulang, kamu pulang, aku cabut manggung. Kalau nggak manggungnya apa gengs? Aku pengamen dulu, jadi aku reguleran. Yang aku inget banget, yang lumayan agak panjang, itu aku di lobi sebuah hotel di Bandung. Itu aku nyanyi sambil main grand piano sendiri di lobi. Itu 3 jam dibagi 2 sesi. Terus seharinya aku dibayar 150.000. Tapi yang ceyah itu biasanya kalau aku ke TV Jakarta, itu lumayan duitnya guys. Sangat bisa menutupi uang semesteran aku yang dulu udah di 15 juta per semester. Siapa ya dulu ya, per blok kalau nggak salah gitu. Terus biar nabung aku, makanya untungnya aku suka FK, aku suka biologi, aku suka tentang kedokteran, aku cinta jadi dokter. Jadi buat aku pelajarannya nggak begitu susah karena aku ngafalinnya logikanya dulu. Kalau kalian udah nemu sistem, misalkan badan tuh logika banget. Misalkan jantung, kalau jantung aku suka menganalogikannya seperti jalan tol. Jalan tol gitu. Udah, misalkan kayak ada penyumbatan, oke penyumbatan tuh macet, jadi gampang ngapalinnya. Logis banget kok sebenarnya. Nah udah, jadinya soalnya kalau di kedokteran aku nggak tahu kalian gimana, tapi kalau di aku, kalau remedial bayar anjir, mahal banget. Terus ada waktu remedial tuh seminggu, lumayan, seminggu aku kerja bisa dapat berapa duit itu. Gitu. Jadi aku alhamdulillah tidak sulit untuk aku minimal dapat B.
Tapi dan motivasi lainnya adalah aku nggak boleh remed, karena kalau remed bayar lumayan 500 sama 750 tergantung ujiannya apa, dan itu gede banget. Soalnya aku swasta, geng. Aku FK swasta lagi kan, ada-ada aja lagi. Gitu. Kak Indah minggu ke Surabaya, iya. Tergantung, Seng. Makanya kataku mah, pikir baik-baik, anjir. Sumpah, sok we lihat aku. Jadi apa sekarang? Tapi enaknya kalau FK itu kan kepake sampai kapanpun buat kamu, terutama buat diri sendiri, buat keluarga, buat orang-orang terkasih kamu. Kamu bisa jagain terus, kamu tahu gimana kalau lagi keadaan darurat. Jadi buat aku itu worth it. Dan once aku masih punya mimpi kalau misalkan aku punya uang, aku mau bikin klinik sendiri. Terus Senin sama Kamis aku mau buka full all day untuk orang yang punya surat keterangan tidak mampu. Gitu. Aku sebutin terus biar apa? Biar diaminin sama semua orang. Asik. Unisba kakak bukan, aku Jani lagi. Amin. Wih, ada Emma, amin. Thank you. Kamu cek kodam, kamu kodamnya belalang sembah. Kurang makanya. Tidur gak sih? Aku masih gara-gara kopi, aku gak ngantuk samstek aja. Gimana? Kamu bobos. Water bar masih ada kak? Gak ada. Iya ya, dulu aku pernah punya buka bar guys, bar Korea chill gitu. Seru deh, seru tau, bisnis itu seru. Tapi aku emang gak, ternyata selain dari entertainment industry tuh, di luar itu bisnis itu kayak aku gak bakat. Punya bakat seni dilatih dari kapan? Semenjak stereo sih. Karena teman-teman anak-anak stereo kayak, kamu kenapa nggak seriusin aja nyanyinya gitu. Tadinya aku malah nggak kepikiran jadi penyanyi loh. Apa kek selain itu, jadi acting kek atau jadi influencer aja gitu. Ini di hairspray geng, ini real hair kok. Tadi pakai hair clip tapi udah dicopot. Bebersih kak, iya bentar lagi nih mati nih, paling berapa detik lagi kayaknya nih. Jadi pelawak aja kakak. Jujur enggak sih, karena nggak mau. Sekarang aku mau fokus menjadi penyanyi. Kak Indah apakah join anti normal kak? Ini lagi daftar, tapi sibuk nih dafanya. Canda. Nggak lanjut dokter spesialis maksudnya? Kayaknya enggak deh, aku mending S2 aja sih. Aku udah deal-dealan sama teman-teman aku, udah dah kamu gak usah spesialis lah, kecantikan aja dah, S2 atau nanti kamu bikin kliniknya, kita yang kerja di situ sebenarnya. Oke, kalian yang belajar semangat ya, belajar semangat ya menghadapi senior ini, aku paham banget lagi gitu. Gak lebih ke aku nggak mau spesialis, aku udah capek dengerin temen-temen aku, kasihan mereka hari-hari di sekolahnya sebagai residen muda misalkan gitu, capek dengernya. Kebayang aku sih nggak mungkin ya bisa masuk spesialis. Gue takut membangkang, gue takut jadi kayak mahasiswa abadi gara-gara gue karena gue anti bullying, karena gue anak speak up, gue datangin terus. Kok bisa gue tiap hari gue datengin tuh, nanti senior gue kan kesian, kayak dia berasa dihantuin gue nggak sih jadinya. Malas. Aku belum masuk aja kayak teman-teman aku karunya gengs, mereka kayak lagi kayak tiba-tiba jam berapa malam, jam 10 jam 11 malam, udah tahu nggak tempat di mana yang bisa kayak tempat kopi yang ada VIP-nya yang bisa sampai jam 2 jam 3. Sering kayak di mana bantuin ya. Tunggu deh, ini kita ini lagi bikin acara, buat story nggak apa? Kalau aku kenal aku story biasa. Jadi kalau misalkan kalian lihat aku story tentang FK itu biasanya kalau nggak titipan temanku, titipan seniorku. I mean I love my seniors, I love my dosen as well. Banyak kok sebenarnya baik-baik, yang bullying, yang nyebelin itu mah oknum dan biasanya minoritas. Cuma emang kompor aja biasanya. Jadi ya aku sih hubungan baik masih lebih banyak gitu.
Udah itu titipan mereka. Kebayang nggak kalau itu langsung mintanya ke aku? Apa kalian mau lihat story aku semua TikTok guys hari ini tentang acara senior, acara mana sah? Jadi nggak seru, jadi nggak personal nanti medsos aku. Isinya jualan doang, promosiin, maksudnya jadi jualan orang, nggak personal diri sendiri. Kakak dibully kenapa emang? Like emang masih trending? I don't know gengs, tapi itu udah culture sih menurut aku. Kayak emang aku nggak tahu apa yang terjadi dahulu kala, tapi kalau di kampusku ada yang pernah cerita kenapa ada itu karena ini menarik. Karena dulu tuh yang ngospeknya emang militer kalau nggak salah. Aku nggak ngerti ya maksudnya apa, kalian coba pikir sendiri. Aku juga nggak tahu kebenarannya gimana, jadi cuman kayak punya usul kayak gitu. Bisa lihat kan mata aku maksudnya apa ya, we never know. Live-nya nggak selesai dok. Iya nih, awet juga baterai gua ya. Kat tidur kau udah MLM. Lah keren, kamu udah MLM. Udah berapa kakinya sekarang? Udah bintang berapa? Gold, silver. Keren. Semangat ya di MLM-nya ya. Oh, satu pondok aku juga dengar banyak cerita, tapi buat aku, tapi nggak semua guys, nggak semua. Banyak senior aku yang lebih keren, yang mereka chill abuse, bahkan kayak aku masih mengingat semua nama-nama seniorku yang demi Allah sampai sekarang aku doain mereka yang baik-baik, karena kalau nggak ada mereka aku nggak jadi orang kayak sekarang. Jadi masih lebih banyak, intinya mah itu mah minoritas sebenarnya, mungkin cuma oknum gak nyampe lah hitung jari, tapi akan selalu aku omongin. Kak tips biar gak capek buat upgrade diri. Aku emang ambis dan apa ya, enggak sih, cuman kalau menurut aku ya, aku tuh emang terbiasa survival aja guys dari kecil. Jadi, dan satu lagi, di FK itu nggak ada, kalau kalian mikir Kak Indah mah cantik pasti, nggak ada, itu bullshit. Jadi kalau justru semakin kamu menonjol, semakin kamu gelis lah katingalinya, gak ada geng, justru itu akan kamu semakin akan dibully. Udah pasti. Ya aku udah terbiasa banget. Apalagi koas, ada tuh, aku sering banyak jadi tumbal proyek biar lancar stasenya. Jadi aku mentalnya udah kuat juga kayaknya. Banyak such as bikin kopi setiap pagi. Terus kayak ini dek kopinya every morning di awal sebelum kelas, nyanyiin buat senior di ruang operasi, jadi penyanyi gue biar dia happy, moodnya baik. Apa lagi ya, di tumbal proyek dah sering harus ada aku, atau aku harus duduk paling depan. Kalau aku duduk paling belakang, disuruh ke depan orang. Jadi mungkin kayaknya aku jadi pinter pun ya, ini sih sebenarnya aku sih masih oke ya, menurut aku ini kayak oke. Jadi mau nggak mau aku nggak boleh telat ya, maksudnya nggak ada excuse buat aku telat, karena ya sudah pasti aku disuruh panggil, di absen, diingat. Dan udah pas. Nah ini juga mungkin menurut aku ini ada baiknya. Jadi ini menurut aku agak bias. Menurut aku ini, kalau di aku ini bukan bullying ya, lebih ke yang disadvantage menjadi orang yang lebih dikenal tuh, yaitu jadinya aku harus pintar, karena pasti selalu ditanya, selalu dicecer. Aku di belakang udah disumputin sama temen aku, tetap dipanggil untuk menjawab sesuatu, jadi atau harus udah hafal sebelum ya gitu-gitu. Jadi ya ini sih kayak aku ngambil positifnya aja. Tua banget gue.
Kak capek banget isip, paham. Aku bahkan tadinya gak mau isip tuh guys, gak mau, sumpah. Aku mau udah ke ibu aku kayak, udahlah bu, I'm giving up. Tapi karena pandemi aku kayak gak tega. Itulah jiwa dokter. Emang yang jadi dokter tuh panggilan, emang bener tau, sumpah. Tidur girls, iya nih nunggu HP-nya mati, gak mati-mati ya dilihat-lihat. Kayak dia emang suka gue gosip nih HP aku. It looks really scary, jadi takutnya. Buat aku, it is kayak, iya memang menakutkan, tapi at least kamu tahu aja bisa jaga diri, itu udah harus ya geng. Jangan sampai seseorang menyentuh badanmu, itu yang paling penting. Sama kamu tuh value kamu. Terus menurut aku cara yang paling ampuh adalah emang jangan bikin celah. Contoh, udah kamu emang harus pintar, kamu harus lebih sering baca, kamu harus lebih bangun lebih pagi, kamu harus selesaikan PR-mu, kamu harus tahu semuanya biar gak ada celah. Jadi kalau misalkan mereka mau nanya ini, udah dok, udah jadi dok, ini apa namanya, ini dok, dapetin mana kamu, dari sini dok, ini jelas semuanya gitu. Jangan biarkan mereka menang. Kalau itu kan masih berarti pengajaran ya, jatuhnya masih bukan bullying. Nah, kebayang nggak kalau misalkan kamu ada celah, itu bisa melebar kemana-mana gitu. Kalau mereka nggak ada celah, udah harusnya mereka stop. Kalau mereka lanjut, itu bullying ya kan. Nah, kalau bullying kamu enak ke counternya, tapi kalau koas nggak bisa sih. Isip juga nggak bisa, karena yang kena satu angkatan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan? Menahan diri, say. Sabar, memang jadi harus kuat mental dan penyabar ya. Tapi anyway, makanya aku senang jadi dokter kecantikan. Justru itu sangat privilege buat aku yang lebih dikenal, dan mungkin merenya kata orang teh aku teh gelis. Jadi trustable cenah, dan aku emang terampil ya, ternyata seru gitu. Soalnya ada skillfulnya juga kan di kayak estetik, kayak botox, filler, itu juga menyenangkan. Gak enaknya pasiennya gak semuanya mau diapa-apain kan, mukanya cuma facial doang, mah gak butuh aku. Jadi itu kayak agak boring ya say. Okay, now give us the advice for our mental pas masuk FK, especially koas. Gak ada gengs, talent. Ingat ini buat ibu. Kalau aku sih, aku cuma ingat ini buat ibu aku. Yang penting aku bisa keluar dari sini secepatnya, itu aja. Sama lebih ke panggilan jiwa. Kalau ketemu pasien tuh aku happy, extrovert lagi. Setiap pagi aku sapa pasienku. Gabut aku datengin aku pasienku, jadi dianya happy, aman. Gak mau kah spesialis, takut banget senior sampai. I'm sorry to hear that, tapi aku juga malas spesialis ya, karena teman-temanku juga, temanku kan si Wildan kemarin sampai mengundurkan diri dia dari yang rame itu, yang pas pertama kali, enggak pertama kali ya, tapi lagi pas naik-naiknya sampai diundang Om Deddy aja dia minta ditemenin aku. Abis itu dia langsung ini ya, PTSD itu nggak cewek nggak cowok semuanya sama guys. Dia abis dari podcast itu gemeteran nangis dia ke istrinya. PTSD langsung kebayang, ke trigger semua hal-hal yang terjadi karena dia nyeritain. Itu pun belum semuanya loh sebenarnya, itu masih superficial tau. Bisa kita udah mental PTSD, ya memang akan jadi PTSD ya. Tapi ya udah, lama-lama juga bisa, asal konseling aja. Konselingnya saya juga masih bolak-balik konseling saya. Maunya S2 jurusan apa kak? Sebenarnya aku kebayang pengen anti aging kalau mau fokus ke estetik. Tapi aku kalau misalkan pengen punya klinik, mungkin harusnya manajemen kesehatan ya. Atau bisa S2-nya, sebenarnya aku juga suka forensik gengs. Aku suka memecahkan masalah.
Jadi aku juga pengen ngambil apa ya namanya, aku lupa deh itu namanya apa, pokoknya yang ngafalinnya lebih ke pasal gitu-gitu. Apa ya, kok lupa ya, jujur lupa, tapi itu S2 nya ada. Ini siapa lagi, Sel, kamu jangan jadi murahan ya kamu ya, saya blok, pulang kamu ya gitu. Kak udah ada minat jalin hubungan, minat mah ada, tapi orangnya nggak ada yang berani sama saya. Tapi gimana kalau ortuku, kakek minta ambes, bodoh amat, dia bisa bayarin nggak? Mahal loh spesialis. Tapi enggak